para soulmate, kembali lagi bersama aku Email di podcast Komunikasi Media, tempatnya anak muda untuk berbagi pandangan. Wah, hari ini senang sekali ya rasanya aku bisa menemani kalian lagi di sini. Nah, hari ini tentu saja aku tidak sendiri teman-teman. Hari ini aku ditemani oleh temanku Revalina yang akan membagi pandangannya hari ini gitu. Kita akan berbincang-bincang santai pada malam hari ini. Boleh kakak Reva boleh untuk Reva sapa-sapa dulu teman-teman soulmate di sana. Halo soulmate semua, Revalina di sini. Senang banget nih hari ini aku dikasih kesempatan buat ngobrol bareng sama Email ya. Hari ini kita akan membahas sebuah pembahasan tentunya. Dan tentunya aku juga senang karena alhamdulillah ya Email hari ini nggak sendiri karena aku ada yang menemani hari ini. Terima kasih loh. Ya makasih ya buat itu. Makasih untuk Reva udah mau nemenin aku ngobrol hari ini, ngobrol bersama kalian hari ini. Jadi betul hari ini kita akan ngebahas sebuah fenomena digital yang banyak, yang sering banget lewat belakangan ini di FYP kalian atau di feed kalian. Nah namun sayangnya kalian tuh, bukan kalian ya, maksudnya tuh kita banyak yang belum sadar gitu betapa pentingnya masalah fenomena ini. Nah betul sekali ya Ima, karena hari ini kita berfokus ke pembahasan seputar pengembangan teknologi tentunya, yaitu perkembangan teknologinya apa sih, yaitu kecerdasan buatan atau AI. Spesifiknya ya kan kita akan membahas tentang deepfake atau filter AI yang belakangan ini kita sering lihat dan mungkin ada yang teman-teman komen sekalian lihat juga atau mungkin gunakan. Nah kita melihat ini tidak hanya dari kacamata teknologi atau misalnya hiburan semata, estetik atau lucu-lucuan kayak lagu MDK Bahrio dan itu nggak mungkin ya. Kita tidak akan melihat itu, tapi kita akan menyelam lebih dalam lagi, membedah secara kacamata filsafat komunikasi tentang bagaimana nih teknologi ini tuh bisa mengaburkan batasan realitas sosial di antara kita semua. Ya apalagi nih ya, menurut data global yang dikutip dari Wamencom, menurut Pak Reza Nezar Patria itu menunjukkan bahwa konten deepfake ini tuh hingga mencapai 550%. Itu tuh terjadi dalam 5 tahun terakhir teman-teman. Jadi fenomena itu bisa dikatakan sesuatu yang lumrah gitu untuk kita sebagai warga Indonesia gitu. Jadi banyak di mana-mana teman-teman yang kayak gini. Ternyata yang lonjakannya nggak cuma 100% ya, tapi sampai 550% tuh. Wow, sangat luar sekali ya, karena fenomena itu menjadi sebuah kebiasaan nantinya dan itu akan berdampak kepada kita nanti di masa depan guys. Makanya kita membahas masalah ini gitu. Ya, begitu teman-teman. Wow, nih ya kalau kita lihat dari kacamata filsafat komunikasi, kenapa sih si deepfake ini tuh dianggap sebagai ancaman untuk peradaban kita pada saat ini gitu? Oke, kita bahas menurut dengan kacamata dari filsuf ya, karena kita di sini kan minim ilmu dan kita harus berpegang teguh kepada orang yang menciptakan ilmu tersebut. Nah, menurut filsuf Jean ini, di era modern ini kita hidup nih di ruang yang namanya simulasi, di mana realitas asli itu telah digantikan oleh citra dan representasi buatan, yaitu AI itu sendiri. Nah, hal ini tuh menyebabkan hiperrealitas yang dimana kondisi saat kepalsuan tuh tampil lebih nyata daripada kenyataan. Ini itu semacam seperti personal branding, namun ini lebih berbahaya dari personal branding itu sendiri. Begitu menurut filsuf sih yang ini. Berarti prinsip ini itu seperti melihat adalah mempercayai itu sesuatu yang udah nggak berlaku lagi untuk sekarang gitu ya? Betul sekali, karena kan ketika kita berbicara tentang epistemologis dan juga ontologis yang sudah kita pelajari di mata kuliah ilmu komunikasi kan, deepfake ini tuh menciptakan sebuah krisis kepercayaan yang dimana video atau audio yang tadinya digunakan sebagai bukti empiris bisa dipalsukan dengan sangat sempurna gitu. Nah, hal ini tuh membuat kita sebagai masyarakat sampai pada titik skeptisme ekstrim yang dimana kita tuh kehilangan kemampuan untuk mengenal atau mengetahui mana informasi yang benar, nyata, ataupun hanya kecerdasan atau kecerdasan buatan kayak AI gitu. Berarti krisis itu terbukti di lapangan gitu ya, Pak? Betul banget, amat terbukti. Nah, yang aku dapat dari catatan Mavindo tuh menyebutkan bahwa mayoritas video hoax tuh sudah berbasis AI. Temanya tuh rata-rata hampir sama teman-teman. Temanya tuh penipuan. Jadi penipuan di sini tuh penipuan yang sudah menggunakan AI gitu. Berarti kan insiden penipuan ini tuh udah parah banget ya. Bahkan ada
ada catatan yang mengatakan bahwa penipuan AI ini tuh di Indonesia udah melonjak sampai 1.550% dalam periode 2022 sampai 2023. Berarti itu benar-benar udah parah, udah lebih dari 100%. Iya, kalau udah lebih dari 100% tuh bahkan sampai 1000-an tuh berarti udah parah banget, dan itu patut kita waspadai. Dimana sih yang aku tahu ya, si AI generatif itu mampu ngasilin sebuah video rekayasa yang lolos akan sistem keamanan. Nah, selain itu teknologi cloning suara juga marak nih digunain buat modus penipuan. Karena kan di cloning suara tuh sistemnya si AI itu nge-cloning suara dari si orangnya langsung. Nah, itu tuh beneran bisa mirip 100% gitu. Nah, aku juga baru baca sebuah artikel bahwa korban para AI ini tuh ngeri banget, bukan cuma warga biasa, tapi dari pejabat itu pada kena semua. Seperti yang aku baru baca dari sebuah artikel bahwa Bapak Menteri Keuangan kita, yaitu Bapak Purbaya tuh sempat kena deepfake ini, yang dimana dia tuh dibilang menipu 900 miliar Wow. Itu makanya bisa sampai parah banget. Bahkan ada dari Bapak Jokowi, presiden kita juga sempat kena, yaitu dia sempat kena di video pidatonya dia, yang dimana di video itu tuh dia bisa mahir banget nih berbahasa Mandarin, padahal itu tidak. 女士们、先生们，我曾经是一个商人长大。 Terus ada lagi Presiden Prabowo kita saat ini, terus ada Mas Gibran juga sempat kena gitu. Dan bahkan ada menteri juga yang kena, dimana mungkin seperti Ibu Hovifah itu pernah kena soal ini, yang motor murah itu dia sempat kena, dijadikan kayak padahal dia tidak menyelenggarakan hal itu, tapi bisa dibuat seperti demikian rupa supaya menjatuhkan namanya beliau. Nah, apa berarti video yang beredar di era teknologi ini tuh nggak bisa sepenuhnya kita percayain gitu ya? Tuh, nggak bisa sepenuhnya. Apalagi percayain. AI ini tuh sekarang udah makin susah buat dibedain gitu. Bahkan ada yang kelihatan seperti orang asli padahal ternyata itu AI, itu editan AI. Nah, aku mau tanya nih sama kamu, kira-kira ada nggak sih langkah-langkah gimana sih supaya kita tuh gak ketipu sama video-video AI yang kayak gitu? Ada nggak sih? Ada ya tentunya. Nah, aku mau ngomong caranya tuh menurut etika komunikasi, menurut filsafat, menurut mata kuliah filsafat komunikasi. Itu tuh terdapat 4 langkah. 4, ingat, catat, ada 4 nih. Ini bisa kita lakuin sehari-hari guys. Yang pertama, analisis dulu nih si videonya, apa ada kejanggalan fisik, karena mau sesempurna apapun yang namanya AI pasti bakal ada yang anehnya gitu, karena kan AI itu ciptaan manusia, bukan ciptaan Tuhan ya teman-teman semua. Yang pertama kita lihat dari kejanggalan fisiknya, apakah misal bisa nih ketika di AI kita lihat tuh ke tangannya, di tangannya apa pasti ada yang 6 jarinya, ada yang tiba-tiba jarinya jempol semua, ada yang telunjuk semua, itu bisa kita lihat dari jarinya dulu. Tapi kalau misalnya dari jari udah sempurna nih, terus dari wajah udah sempurna, kita bisa lihat ke mimik mukanya kalau dari video. Misalnya nih di video mau sesempurna apapun AI, tapi kalau kita bicarain mimik muka itu pasti ada sedikit kaku gitu, karena itu kan seperti robot ya, kalau AI itu makanya bakal ada sedikit kakunya gitu kalau dari mimik muka. Makanya kita harus lihat ke mimik mukanya dulu dan memastikan kalau itu tuh AI gitu. Nah, yang kedua kita gunain yang namanya Google Lens, karena aku tahu kalian semua pasti punya Google Lens. Gunain Google Lens itu sebaik-baiknya gitu. Nah, si Google Lens ini kita gunain buat ngecek foto atau video apakah hasilnya AI asli atau enggak, kayak gitu. Pokoknya kita harus gunain itu. Ingat ya guys, Google Lens kita gunain buat ngecek suatu foto atau video. Itu bisa digunain bukan cuma buat curious doang, bukan buat absen doang nih. Apalagi kalian yang cuma menggunain Google Lens buat absen doang tuh kayak parah banget. Gunain teknologi sebaik-baiknya guys. Yang Yang ketiga, kita harus manfaatin situs cek fakta yang ada. Apalagi buat kita nih anak komunikasi yang pengen banget masuk ke jadi jurnalis. Nah, kita tuh harus sering nih cek situs cek fakta gitu. Iklan, halo guys. It's okay. Nah, yang keempat, lihat apakah itu akun official resmi atau bukan. Karena kalau akun resmi itu minim banget menyebarkan suatu hoax. Berarti kan yang di upload di akun resmi itu pasti beritanya valid 100%. Nah, kita biasakan untuk mengecek akun officialnya terlebih dahulu. Kecuali aku tahu bakal ada akun official yang blunder. Nah, itu kita harus hati-hati juga.
Betul. Begitu. Yang terakhir. Udah. Oh, udah cuma 4. 4. Cuma lupa kau. Udah cuma 4 ya guys, cuma Maaf 4. ya. Wah. jadi begitu teman-teman, itu langkah-langkah yang bisa kita lakuin untuk cross check apakah video itu hasil AI atau bukan gitu. Nah, kalau sampai kita Gen Z, orang yang sangat dari kecil ditemani oleh teknologi dan kalian masih tidak menggunakan teknologi dengan benar, parah banget kalian. Itu parah banget. Malu-maluin Gen Z, tidak boleh seperti itu. Shududu. Gen Z nggak boleh kayak gitu ya. Jangan sampai kita tertipu dengan AI, jangan sampai kita memanfaatkan AI untuk hal yang Jelek. tidak berguna ya istilahnya gitu. Jadi Apalagi sampai kita penipuan. menggantikan, sampai penipuan, sampai ke AI itu menggantikan peran tubuh kita yang sudah diciptakan oleh Sang Maha Kuasa. Itu paling nggak banget ya untuk Ya, Gen Z betul. kalau kita manfaatkan AI sebaik-baiknya gitu. Betul. Nah, jadi kita tuh sebagai Gen Z itu kita tuh dituntut untuk menjadi seorang komunikator yang bisa untuk cross check semua video gitu. Nggak boleh langsung percaya video itu tuh bahwa video itu tuh video asli gitu. Itu nggak boleh. Jadi kita tuh bukan hanya sebagai konsumen yang pasif, cuman lihat share nggak bisa gitu. Kita tuh harus cross check dulu video itu benar atau enggak gitu. Iya. Merasa aku tahu banget ya sekarang nih mungkin banyak banget ya AI itu sangat mengalihkan dunia kenyataan kita, dan kita juga harus percaya nih pemerintah, walaupun aku tahu pemerintah sekarang sedang turun kepercayaannya. Izin. Tapi kita tahu dan kita paham bahwa pemerintah, terutama Kementerian Komdigi, yang aku tahu itu memang sedang menyiapkan regulasi khusus pemanfaatan si AI ini yang etis dan juga menggandeng berbagai pihak untuk cek fakta gitu. Namun kembali lagi teman-teman, pemerintah tidak bisa kita andalkan 100% untuk saat ini. Semoga kedepannya lebih baik ya Mel ya. Amin ya Allah. Amin itu untuk itu. Namun karena teknologi ini tuh menyebar dalam hitungan detik, benteng pertahanan terkuat kita saat ini tuh tetap di literasi digitalnya teman-teman. Karena apalagi kita Gen Z, kita yang paham teknologi, kita juga yang sehari-hari memegang yang namanya teknologi, kita harus meningkatkan kembali literasi digital kita dan bisa mengecek fakta di balik semua informasi, semua foto, video yang kita konsumsi gitu. Ya betul, aku setuju sama Kebau. Aku sepakat, sangat sepakat. Apalagi ya deepfake ini tuh bukan masalah teknis doang teman-teman. Tapi deepfake ini tuh bisa sebagai ancaman sosial yang dapat merusak rasa percaya kita pada komunikasi gitu. Apalagi komunikasi antar manusia secara langsung kayak gini, pasti bakal ada trust isu. Iya, itu betul. Itu tidak baik teman-teman. Kembali lagi ya teman-teman, bahwa rasa percaya, trust itu diciptakan dari kita untuk orang lain dan orang lain kepada kita. Dan berdampaknya akan pada kita juga teman-teman. Iya, kita juga kan harus saling percaya. Nah, mungkin segitu ya teman-teman bincang-bincang kita hari ini. Agak sedikit melenceng tapi Banyak sensor, semoga apa yang kita obrolkan tadi, apa yang kita beritahu kepada teman-teman itu akan bermanfaat untuk teman-teman ke depannya gitu. Betul, makasih ya Paul buat bincang-bincang hari ini, seru banget teman-teman. Nanti kita berbagi bincang-bincang lagi, berbagi pandangan lagi bersama Reva, sama soulmate juga. ya, dan ya sama sobat soulmate juga. Kita akan saling berbagi ilmu karena ilmu itu berhak untuk dibagi-bagi teman-teman. Nah, makasih juga email dan makasih juga tentunya buat soulmate sekalian yang udah memberikan aku kesempatan buat berbincang hari ini bersama kalian semua. Mungkin akhir kata dari aku kali ya. Boleh. Buat teman-teman sekalian, kita punya orang tua di rumah. Orang tua tuh lebih lagi bisa tertipu oleh AI, dan aku mohon kita sebagai yang muda, kita sebagai yang paham teknologi bisa selalu menggandeng mereka supaya tidak terjerumus masuk ke dalam AI ini gitu ya. Apalagi kita aja bisa hilaf akan AI ini, kita aja bisa percaya akan AI. Betul. Dan aku harap kita bisa menjaga orang tua kita supaya tidak terjerumus lebih dalam lagi ke dalam AI gitu. Kita harus mengasih tahu mereka, kita yang membimbing mereka kayak gitu. Mungkin kayak gitu email. Makasih lah. Kata-katanya bagus loh. Jangan lupa ya dijaga orang tuanya teman-teman. Dijaga, seperti guys. gimana ya kalian dijaga sama orang tua kalian dari tindakan jahat di luar sana. Betul. Oke. Jadi segitu aja segmen hari ini. Thank you para soulmate yang udah mau nonton podcast kita, yang udah mau dengerin podcast kita.
Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Bye bye. Bye bye guys, see you.